Namaku Mira, 20 tahun, anak sulung dari keluarga yang sejak dulu hidup dalam kekurangan. Kami tinggal di pinggiran kota Bekasi, di sebuah rumah semi permanen. Ayah sudah tak bekerja sejak pandemi, sementara ibu berjualan gorengan dengan penghasilan pas-pasan. Suatu malam, aku pulang dari kuliah sambil membawa hasil kerja sampingan. Tapi kulihat ada 3 pria asing duduk di ruang tamu. Salah satunya berkulit hitam legam, tinggi besar, dan berjas rapi. Ia tersenyum padaku, tapi sorot matanya dingin. Ayah langsung berkata, "Kenalin, ini Pak Daudi. Beliau dari Afrika." "Mulai hari ini, kamu tunangannya." Aku membeku. Kupikir itu candaan, tapi ayah tertawa. Disusul pria Afrika itu Daudi yang tersenyum puas. "Ayahmu punya utang ratusan juta." Saya lunasi. Sebagai gantinya, kamu ikut saya ke Lagos, Nigeria. Kita nikah resmi. Aku memandang ibu. Ia menunduk, tak sanggup bicara. Kakak dan adik-adikku hanya bisa menangis. Aku berteriak, menangis, memohon. Tapi semua jawaban dari ayah hanya satu. "Ini cara kita selamat, Mir. Jangan egois." Dalam seminggu, semua dokumen disiapkan. KTP, paspor, visa pengantin, agen pernikahan campuran bolak-balik ke rumah. Mereka menyuruhku senyum saat difoto, tapi hatiku hancur. Daudi membelikanku cincin emas. Ia memaksakan romansa dengan logat Indonesia. Tapi semua terasa aneh. "Setelah kamu jadi istriku, kamu akan tinggal di rumah besar, punya pembantu. Tidak miskin lagi," katanya. Tapi aku tak butuh rumah besar. Aku hanya ingin hidup yang bisa kupilih sendiri. Pernikahan dilangsungkan secara resmi di KUA dengan penerjemah dan perwakilan dari kedutaan. Aku mengenakan kebaya putih. Wajahku dipoles, tapi aku merasa seperti boneka saat ijab kabul berlangsung. Ayah tersenyum puas. Daudi menyalamiku, lalu mencium keningku. Di dalam hati, aku ingin berteriak, "Aku tidak mau." Tapi aku tak bisa. Karena semua sudah sah, karena semua sudah dibayar, karena aku hanyalah bagian dari barter hutang. Malam itu, aku masuk kamar yang sama dengan pria asing itu. Ia bersikap manis, tapi aku membeku. Tak ingin disentuh, tak ingin melihatnya. "Jangan takut, Mira. Aku suamimu," ucapnya pelan. Tapi yang ku dengar hanya suara pintu hidupku ditutup rapat-rapat. Besok, kami akan terbang ke Lagos, meninggalkan semua, termasuk diriku yang lama. Aku berbaring, menatap langit-langit, dan berbisik pada diri sendiri, mulai besok, aku bukan lagi aku. Saat kami tiba di Bandara Lagos, suara bising dan bahasa asing memenuhi telinga. Tubuhku lelah, mata sembab, tapi Daudi tampak bangga menggandengku. "Ini istriku dari Indonesia," katanya ke petugas imigrasi. Aku merasa seperti barang pameran. Wajah-wajah menatapku aneh. Ada yang tersenyum, ada yang mencibir. Aku ingin menangis, tapi tak ada lagi air mata tersisa. Rumah Daudi seperti istana. 2 lantai, marmer, pelayan berseragam. Tapi setiap sudutnya dingin. Tak ada hangat keluarga, tak ada tawa, hanya gema langkah kaki dan bahasa yang tak kupahami. Daudi memperkenalkanku pada 2 anaknya dari pernikahan sebelumnya. Mereka menatapku dingin, memanggilku pengganti ibu. Aku ingin lari, tapi kemana? Di meja makan, tersedia makanan khas Nigeria, jollof rice, egusi soup, dan fufu. Aku tak biasa. Parakumyo, tapi Daudi marah jika aku tak menyentuhnya. "Kamu istri Afrika sekarang, belajar makan seperti kami," bentaknya. Malam itu aku muntah. Di kamar mandi yang terlalu mewah untuk penderitaan seperti ini, aku mencoba mencari kerja online, atau sekolah, atau sekadar berjalan ke toko sendiri, tapi Daudi selalu melarang. "Di sini, perempuan tak bisa seenaknya," katanya. "Kamu tinggal di rumah." Panselku disita, media sosial diblokir, aku merasa jadi tawanan. Istri sah, tapi hidupku dikendalikan seperti boneka tanpa tali. Malam demi malam, ku lewati dalam gelap. Daudi mulai menyentuhku tanpa izin. Saat aku menolak, dia bersuara keras, memaki dalam bahasa yang tak ku mengerti. Kadang aku mendengar suara ibu di dalam mimpi, kadang aku bangun dengan tubuh gemetar. Tak ada satupun yang bisa kupanggil, tak ada tempat aman. Dan setiap kali aku menghadap cermin, aku berkata pada bayanganku, "Mira,
kamu di sini bukan karena cinta, tapi karena dijual. Pagi itu, aku terbangun dengan lebam di lengan. Malam sebelumnya, Daudi memaksa masuk kamar, meski aku sudah bilang tidak. Aku menangis pelan, bersembunyi di balik selimut, berharap ia pergi, tapi suaraku tak didengar. Aku mengadukan pada salah satu pembantu rumah tangga, Fatima, tapi dia hanya berkata lirih, "Itu suamimu bukan? Istri di sini harus patuh." Dan aku sadar, di sini aku tidak hanya jauh dari rumah, tapi juga jauh dari keadilan. Aku menulis surat untuk ibu, untuk ayah, untuk siapa saja, tentang perlakuan Daudi, tentang betapa sesaknya hidupku. Tapi aku tidak tahu kemana mengirimkannya. Tidak ada kantor pos yang bisa kugapai, tidak ada nomor yang bisa kuhubungi. Surat-surat itu kusimpan di bawah tempat tidur. Surat yang penuh air mata, bercampur harapan kecil, agar suatu hari dunia tahu aku masih hidup. Walau tak bebas, Daudi sering berkata, "Aku sudah kirim uang ke keluargamu. Mereka senang, jadi kamu harus senang juga." Tapi saat aku berhasil bicara lewat nomor, tetangga lama yang tak sengaja kuingat, ibu menangis. Katanya, sejak aku pergi, mereka tak pernah terima kiriman apa-apa. Ayah pun menghilang dari rumah. Dan aku sadar, aku bukan hanya dijual, tapi juga dibohongi. Satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit kasih sayang adalah tetangga perempuan bernama Grace, wanita Nigeria, separuh baya yang tinggal sendiri di rumah sebelah. Saat aku membuang sampah, dia menyapa, lalu diam-diam menyelipkan ponsel kecil ke genggamanku. "Kalau suatu hari kamu butuh kabur, hubungi nomor ini. Ada Pusat Perlindungan Perempuan Internasional," bisiknya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa mungkin aku bisa punya pilihan. Aku simpan ponsel kecil itu di dalam bra. Aku mulai mencatat alamat rumah Grace. Aku pelajari kebiasaan Daudi, jam berangkat kerja, saat dia tertidur lelap, kapan dia marah. Tapi ada satu hal yang terus menahan langkahku. Rasa takut, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tertangkap? Bagaimana jika aku memang tidak punya masa depan lagi? Tapi di balik semua itu, satu suara kecil terus berbisik dalam kepalaku. "Kalau kamu terus di sini, kamu akan mati, meski tubuhmu masih bernapas." Malam itu, ketika Daudi tertidur setelah mabuk berat, aku ambil keberanian terbesar dalam hidupku dengan hanya membawa dompet kecil, ponsel saku dari Grace, dan selembar catatan alamat. Aku membuka pintu belakang pelan-pelan. Suara derit pintu seperti petir di telinga. Aku menahan napas, lalu berlari, menembus pekatnya malam di Lagos. Aku tidak tahu kemana aku akan sampai, tapi yang ku tahu pasti, aku tidak bisa kembali lagi ke rumah itu. Setiap langkah terasa seperti dikejar. Mobil yang melintas membuatku menepi. Pria asing yang menatap membuatku gemetar. Aku hanya gadis asing di kota asing, tanpa identitas, tanpa perlindungan. Kakiku berdarah, sandal terlepas di tengah jalan. Tapi aku terus berjalan, sampai akhirnya kulihat cahaya rumah Grace. Ia membukakan pintu. Tanpa bicara banyak, ia peluk aku erat. "Kamu aman malam ini," katanya. Dan aku menangis di pelukannya. Tears and paling, bebas yang pernah kurasakan sejak aku dinikahkan. Besoknya, Grace membawaku ke sebuah rumah kecil milik Organisasi Perlindungan Perempuan Internasional. Namanya Safe Bloom Center. Mereka menerima perempuan dari seluruh dunia yang menjadi korban pernikahan paksa dan kekerasan domestik. Aku didata, difoto, diperiksa oleh psikiater dan dokter. Untuk pertama kalinya, aku dipanggil bukan sebagai istri Daudi, tapi sebagai Mira. Aku diberi kamar kecil, kasur empuk, dan jendela yang menghadap taman. Aku menghirup napas dalam-dalam. Inilah pertama kalinya aku merasa hidup. Tapi pelarianku tidak berlalu begitu saja. Daudi melaporku sebagai istri kabur. Polisi lokal datang ke pusat perlindungan, tapi staf Safe Bloom menyodorkan dokumen bahwa aku adalah penyintas, bukan kriminal. Mereka melindungiku secara hukum. Namun, rasa takut tak hilang begitu saja. Aku merasa seperti bayangan Daudi selalu mengejarku di jalan, di mimpi, di suara lelaki yang lewat. Di tengah masa pemulihan, aku diminta menulis surat untuk diri sendiri,
di masa lalu alias psikolog. Dan inilah isi suratku. Mira kecil, maaf karena tidak pernah bisa menjagamu. Tapi, aku di sini sekarang. Kamu takut, tapi kamu bukan barang dagangan. Kamu bukan milik siapapun. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri, bukan karena diselamatkan, tapi karena kamu memilih menyelamatkan dirimu sendiri. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di bawah mantel. Sebagai pengingat, aku mungkin dijual, tapi aku tak akan menyerahkan diriku selamanya di Safe Bloom. Aku diminta menulis ulang identitas untuk administrasi baru. Tulis nama yang ingin kamu gunakan. Bukan nama dari suamimu, bukan dari ayahmu, tapi nama dari dirimu sendiri, ujar petugas. Tanpa ragu, aku menulis, Mira Lestari. Karena aku ingin lestari, karena aku ingin hidupku berlanjut. Hari itu, aku merasa seperti lahir kembali. Tanpa rasa, dijual. Tanpa suara orang lain yang mengatur napasku. Setiap hari, aku ikut kelas bahasa Inggris dan Yoruba. Awalnya canggung, tapi pelan-pelan aku mulai mengerti cara berbicara, menawar di pasar, menjelaskan diriku. Bahasa memberi kekuatan. Ini aku dibungkam, bukan hanya oleh orang lain, tapi juga oleh rasa takut. Aku mulai bisa menyapa penjaga toko dengan ramah, tertawa dengan anak-anak di taman, dan tersenyum saat menatap cermin. Aku bukan lagi istri dari siapapun, aku adalah akt. Setelah berbulan-bulan, Safe Bloom membantuku menghubungi Indonesia. Mereka berhasil menyampaikan suratku ke ibuku melalui LSM di Jakarta. 2 minggu kemudian, surat balasan datang. Mira, anakku, maafkan ibu. Kami tidak tahu kau begitu menderita. Ayahmu sudah lama kabur. Kami tidak pernah menerima uang apapun. Kalau kamu masih mau, pulanglah kapan saja. Aku menangis lama, bukan karena kesedihan, tapi karena akhirnya seseorang di rumah mendengarku. Di pusat perlindungan, aku berteman dengan banyak perempuan dari negara lain, Somalia, Ethiopia, Nepal, Vietnam. Mereka punya kisah serupa, dijual, dipaksa, ditinggalkan. Kami berbagi cerita, saling mengobati dengan kalimat sederhana. Aku juga pernah seperti kamu, dan dari luka yang berbeda-beda, kami menemukan satu hal yang sama. Kami tak akan biarkan hidup kami diatur oleh orang lain lagi. Dengan bantuan Safe Bloom, aku membuat video singkat untuk kampanye online. Wajahku disamarkan, tapi suara dan kisahku nyata. Namaku Mira. Aku bukan istri dari uang. Aku bukan pengganti untuk membayar utang. Aku manusia, dan manusia tidak untuk dijual. Video itu viral. Banyak yang menonton, banyak yang mengirim pesan. Terima kasih. Kamu menyuarakan rasa sakit kami. Hari itu, aku tahu, meski jauh dari Indonesia, suaraku masih bisa pulang. Pagi itu, kepala Safe Bloom datang membawakan sebuah amplop bersegel. Mira, kamu diundang jadi pembicara tamu di konferensi perempuan global di Nairobi. Mereka ingin kamu berbicara soal pernikahan paksa dan perdagangan perempuan. Tanganku gemetar. Aku yang dulu bahkan tak bisa memilih siapa yang menyentuhku, kini diminta bicara di depan dunia. Tapi bagian terdalam dalam diriku masih takut. Apakah aku pantas? Apakah aku cukup kuat? Grace menatapku dan berkata, kamu tidak bicara karena kamu sempurna. Kamu bicara karena kamu selamat. Sebelum pergi ke konferensi, aku memutuskan menelepon ibuku. Untuk pertama kalinya, kami bicara dengan suara. Ia menangis. Berkali-kali meminta maaf, tapi aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa, Bu? Kenapa tak pernah tanya aku mau atau tidak? Ibu terdiam, lalu menjawab lirih, karena kami tak tahu kamu punya pilihan. Kami pikir anak perempuan harus patuh. Aku menutup telepon sambil menatap langit. Aku tahu aku belum sepenuhnya pulih, tapi aku tahu satu hal. Aku sekarang tahu aku punya pilihan hari. Itu, aku berdiri di panggung kecil, di tengah ratusan orang dari berbagai negara. Saat mikrofon diberikan padaku, tanganku dingin, tapi aku menatap lurus. Namaku Mira Lestari. Aku pernah dijual, dinikahkan tanpa cinta, dipenjara dalam rumah yang tak kupilih. Tapi hari ini aku berdiri bukan sebagai korban, melainkan sebagai saksi bahwa perempuan tidak dilahirkan untuk dibarter, tidak dilahirkan
untuk dibungkam. Tapak, tangan menggemuruh, bukan karena aku hebat, tapi karena aku jujur dan kejujuran menyembuhkan. Sepulang dari Nairobi, aku menulis buku kecil berjudul Anak yang Dijual, Perempuan yang Melawan. Isinya, kisahku, rasa takutku, dan bagaimana aku menemukan kekuatanku sendiri. Buku itu diterbitkan oleh komunitas relawan. Dibuji gratis ke sekolah, pesantren, hingga panti sosial. Beberapa bulan kemudian, seorang gadis dari Bandung menulis email, "Kak Mira, aku hampir dikawinkan ke pria kaya karena utang. Tapi karena buku kakak, aku berani menolak. Terima kasih sudah jadi suara untuk kami." Aku menangis semalaman, tapi bukan karena luka. Karena untuk pertama kalinya, lukaku berguna bagi orang lain. Kini aku tinggal di Ghana bekerja di LSM, Internasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Aku belajar hukum, aku mengajar bahasa, aku membantu mereka yang pernah merasa tak punya pilihan, seperti aku dulu. Kadang, bayangan wajah Daudi masih datang di mimpi. Kadang suara ayah terngiang saat aku lemah, tapi aku tahu, aku bukan milik mereka lagi. Aku milik diriku sendiri. Dan selama aku hidup, aku akan pastikan tidak ada perempuan lagi yang dijual atas nama utang, adat, atau diam. Aku adalah Mira, anak dari keluarga miskin, istri dari pria yang tak kupilih, tapi kini perempuan yang memilih hidupnya sendiri. Screen YouTube video style kisah nyata seperti ini terjadi lebih sering daripada yang kita tahu. Jika kisah Mira menyentuhmu, bantu sebarkan. Jangan diam. Subscribe untuk kisah nyata lain tentang keberanian, luka, dan harapan. Like, komen, share untuk jadi bagian dari suara-suara kecil yang akhirnya berani bersuara. Kisah nyata, drama emosional, pernikahan paksa, perempuan bangkit, TKW, perdagangan manusia, pernikahan internasional, inspirasi perempuan,